Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita baca salawat Quran bersama-sama. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Salamullahi warridwan ala man azzamal Quran biqalbin khalisin wa muhibbin raghibil Quran fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Quran. Salamullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran mujawidan wa khashi'an wa mufhiman ma'anal Quran wa syafi'un musyafa'un wa munji sahibil Quran faya ilahana ij'alna minal ahali fil Quran. Sallallahu wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Kita akan lanjutkan kajian rutinan malam Sabtu ini atau kajian tafsir tematik. Dan malam ini temanya adalah tentang tahajud. Ada beberapa ayat ya yang akan kita baca, Al-Isra 78 sampai 84 atau 85. Kalau masih cukup waktunya kita akan baca sampai 93 yang kalian sudah baca barusan. Tahajud, kepribadian manusia, dan Al-Quran turun sebagai obat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa ayat yang secara tematik, secara maudhu'i. Oh ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak siapa? Pak Sidik ya, dari Singkawang, dan bapak-bapak yang lain ya yang mukanya sedih semua kelihatannya. Semoga bahagia dan dicahayai oleh Quran ini. Menurut saya tidak ada momen yang lebih istimewa, tidak ada kesempatan yang paling membahagiakan dan sangat wow lah kecuali perjumpaan kita dengan Al-Quran. Orang yang bertemu atau diperkenankan oleh Allah bertemu Quran, dia bertemu dua hal sekaligus. Pertama, ia bertemu dengan sumber pengetahuan, dan pada saat yang sama ia bertemu dengan sumber kebenaran. Satu ayat saja, tidak usah satu ayat, satu huruf lah. Satu ayat dari Quran ini kalau kita gali, kita selami, kita baca ada 1000 makna. Kalau saya katakan 1000 berarti tak terhingga maksudnya ya, bukan 1000 berarti setelah 999, bukan. Tak terhingga. Pada satu ayat saja ada 1000 makna. Pada satu makna saja akan ada 1000 pengertian, 1000 tafsir. Pada satu makna saja, satu tafsir saja akan ada 1000 pengetahuan. Ada nanti dari satu pengetahuan ini akan ada 1000 peradaban. Dan kita bisa bayangkan satu peradaban saja misalnya Renaissance. Itu sudah sangat hebat, apalagi ada 1000 kemajuan atau 1000 peradaban itu. Bagaimana membuktikan itu? Ya akan kita baca, akan kita pelajari malam ini. Di sholat Quran itu kalau dibaca lengkap, fatuba man takallama ma'ar rahmani bil Quran. Beruntunglah orang yang berdialog, bercakap-cakap dengan Allah melalui Al-Quran. Jadi kalau kalian baru TikTok dengan siapa, bercakap-cakap dengan begundal, dengan kekasih siluman, dengan pacar palsu yang akan menyesatkan dan menyengsarakanmu nanti fid dini wad dunya wal akhirah, itu palsu semua. Tapi kita bisa berdialog, bercakap-cakap dengan Allah melalui Al-Quran.
Makanya beberapa ayat Quran ini kita baca dalam sholat yang istimewa itu. Fatuba, beruntunglah orang yang Fatuba di sholawat Quran itu ya. Fatuba man takallama ma'ar rahmani bil Quran. Lalu wa khoba man tajannaba, dan merugilah orang-orang yang tajannaba alaihi laknatul Quran. Tajannaba ini menjauhi. Ada memang hadis ya yang kita ini dilaknat atau dikutuk oleh Allah gara-gara membaca Quran. Rubba qaril Quran wal Quranu yal'anuhu. Ini banyak di literatur primer maupun sekunder dalam hadis ya. Di Ihya juga ada hal ini. Betapa banyak orang yang baca Quran tetapi dilaknat oleh Quran. Bukan ia abai pada tanda baca, pada syakal, bukan pula ia tidak merenungi makna, tetapi yang paling penting adalah tajannaba. Tajannaba ini menjauhi. Jadi Quran katakan B, dia lakukan A. Sebab begini, Quran ini tidak hanya ikhbari, tidak hanya informatif, tetapi qonuni. Ia bersifat undang-undang atau regulatif. Teman-teman yang baru nanti akan terbiasa dengan bahasa-bahasa kampungan seperti ini. Memang informasi, tetapi juga bersifat undang-undang. Semuanya seperti ini ayat-ayat yang kita baca barusan mungkin informasi itu ya, ikhbar, kabar-kabar itu. Tapi ya juga bersifat undang-undang. Jadi beruntunglah orang-orang yang bercakap-cakap, berdialog ma'ar Rahman, dengan Ar-Rahman, Allah maksudnya yang Maha Pengasih itu, melalui Al-Quran. Wa khoba, dan merugilah man tajannaba, orang yang baca kan tetapi menyelingkuhi Quran. Makanya nanti kalau Anda atau kita semua meninggal, semoga husnul khotimah, orang tua kita, semua saudara tangga kita, ditanya imam kamu siapa? Jangan jawab Imam Samudra. Imam kita itu Quran nanti itu. Pemimpin kita. Logikanya kalau Quran ini imam berarti manusia ini makmum ya. Ada yang belum sampai ya ke logik. Cara berpikir sederhana. Kalau Quran imam berarti kita makmum. Masa ada dua imam kan? Ya harus taat makmum ini kepada, sebab mutlak, kebenaran Quran itu mutlak. Sama dengan kebenaran hadis. Kalau Quran tidak benar, berarti dia yang menyampaikan Quran kepada kita juga tidak benar. Dalam hal ini Nabi Muhammad tentu saja. Karena Fajar sulit ketemu Nabi Muhammad, ya ketemu Ustadz saja tidak apa-apa lah. Kalau yang menyampaikan Quran ini salah atau tidak benar, berarti sumbernya juga, pengarangnya, penciptanya, atau ya yang menyampaikan Quran atau sumbernya atau Allah itu sendiri juga salah. Maka Quran ini harus benar. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana cara menguji kebenaran, otentisitas atau as-sholatul Quran atau originalitas Quran. Jadi ini orang-orang yang betapa banyak rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuhu. Rubba qari'il Quran, ini betapa banyak orang yang baca Quran wal Quranu yal'anuhu. Akan tetapi Quran itu justru melaknatnya. Mungkin terburu-buru, mungkin abai pada tanda baca, mungkin dia tergesa-gesa, tetapi yang paling penting adalah tajannaba, menjauhi. Nah, apa yang kita lakukan ini dalam rangka mengarungi, menyelami, melayari tetes demi tetes makna Al-Quran itu. Kalau siapalah orang di seberang sana yang oleh karena imbas puisi itu dia merenangi tetes demi tetes air matanya sendiri. Dan sampai sekarang belum selesai, makanya tidak ngaji-ngaji lagi di sini itu. Tapi saya lihat sudah muncul beberapa kali ya di dunia sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Salat subuh maksudnya itu, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Aqimis sholata, dirikanlah salat.
liduluki syamsi. Laksanakanlah sholat sejak lingsir itu, tergelincir matahari. Mana di sini? Betul. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Kemudian wa Qur'an al-fajr. Ini Qur'an al-fajr ini maksudnya sholat subuh. Jadi sholat subuh ini di hadis memang disebutkan bukan sholat subuh, sholat fajar. Duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Makanya mereka, orang-orang yang memaknai sholat subuh sebagai sholat fajar, fajar ini maksudnya subuh ya, ya sholatnya tepat waktu, jam 4 atau setengah 5. Kalau subuh ya kalian jam 8 juga tetap subuh. Ya, tipis sekali bedanya itu. Memang ada beberapa imam, seperti ya ada beberapa imam lah, bukan imam mazhab yang 4 ya, bukan mazhabul arba'ah, Imam Sufyan Tsauri salah satunya. Kalau niat sholat subuh itu sholat fajar. Sholli raka'atainil fajri fardhu lillahi ta'ala, itu sholat subuh maksudnya. Karena sesuai tuntunan hadis itu fajar, nama sholat subuh itu sholat fajar itu. Jadi furidat alaikum khamsus sholawatin, zuhur, asar, maghrib, isya, wal fajar. Fajar itu subuh maksudnya. Dan ada kan orang yang namanya fajar dan bentuknya seperti subuh. Subuh itu bagaimana? Ya akrab dengan bantal, ini namanya fajar, Pak. Akrab dengan bantal, dengan kasur gitu ya. Lalu formatnya seperti itu, syakalnya, modelnya itu. Semoga setelah ngaji di sini agak kempes nanti karena sibuk dengan belajar gitu ya. Ya nggak apa-apa, gemuk yang penting sehat ya kan. Jadi orang gendut ini punya beberapa keistimewaan, dari jauh sudah kelihatan. Kalau yang kurus, apalagi yang gelap juga. Jadi, iya. Itu bukti bahwa Allah ini sungguh-sungguh melimpahkan rahmatnya pada manusia ya. Fajar ini dikasih limpahan badan yang badannya kan lebih luas, itu melimpah daripada kebanyakan di antara kalian. Baik. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ini juga perintah sholat fardu, sholat wajib. Jangan lupa sholat itu tidak langsung 5 ya. Sholat yang diwajibkan kepada Nabi juga karena memang ini shollu kama ra'aitumuni usolli. Saya yakin sholat pertama kali itu masih berantakan itu. Jadi ketika Nabi sujud, para sahabat di belakang mendongakkan kepala. Teknik sujud yang benar itu gimana sih itu? Karena belum ada CCTV ya kan. Pasti nengok Nabi kakinya apa. Jadi kalau Anda sholat, masih belajar sholat, enggak apa-apa nengok kakinya teman, kakinya imam itu. Tapi jangan ditarik, jangan. Enggak apa-apa. Jadi keliru kalau keliru, amat salah kalau kita beranggapan bahwa agama ini mempersulit Anda. Tidak benar. Agama ini kok mempersulit saya? Tidak. Agama ini mempermudah kita. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Misalnya dalam satu perjalanan Heri ini capek karena menyusui Burhan. Menyusui misalnya, ada ibu Heri menyusui anaknya Burhan, nyusu terus nggak berhenti sampai kempes itunya, ya ibunya itu. Boleh si ibu ini tidak puasa? Apa? Gimana ayatnya itu? In kuntum mardaa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Boleh puasa, sholat misalnya, boleh jamak dan qashar itu kalau Anda perjalanan. Misalnya ada seorang petualang pencari cinta dari sini ke Tajinan, tiarap jalannya misalnya. Lelah itu kan, boleh nanti sholat. Pak, jamak dan qashar itu. Misalnya ada petualang pencari cinta, ternyata orang yang dihasrati justru menghasrati orang lain. Yang dicari itu malah pencari puisi dia. Jadi puisi Ustadz Yani tapi sudah diganti namanya Hamzah. Lalu Hamzah yang ada dulu teman itu sekolah, anak malas mengerjakan PR, cari teman yang rajin itu lalu diganti nama oleh teman saya. Pamannya Yai Hussein itu kan, ada beberapa lah yang nakal-nakal itu. Kemudian wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan pada sebagian malam bertahajudlah
Sebentar. Ini akan kita singgung sedikit. Apa tadi? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Apa maksudnya? Ada hadis Nabi begini. Salat subuh ini keutamaannya lebih istimewa, lebih bernilai, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau yang ada dalam pikiranmu wanita, seluruh wanita di dunia ini tidak ada nilainya, malah kalah dengan sudah semua wanita, jabatan, semuanya lah itu. Bintang, Anda tentara bintangnya 7 misalnya. 38 ya. Hampir 16 atau apa. Kemudian harta benda semua yang ada di dunia ini Anda miliki. Jadi Anda punya hotel di planet Neptunus, punya tambang emas di planet Mars, kemudian ternak kura-kura di planet Pluto, kemudian apa lagi lah itu. Pabrik pabrik pengolahan limbah air liur dan sebagainya di planet Venus sana, semua itu Anda miliki. Tetap lebih utama sholat subuh. Seandainya sholat itu dimaterialisasi. Tapi ini yang dimaksud bukan nilai-nilai materi, tapi nilai-nilai spiritual. Saya akan ungkapkan sedikit saja spiritualitas subuh. Kita mulai dengan testimoni begini. 40 hari misalnya, Anda hitung dari sekarang 40 hari, Anda sholat subuh tepat di belakang imam. Kalau tidak Anda sendiri imam ya, sholat subuh tepat di belakang imam. Kemudian Anda datang ke tempat sholat itu sebelum azan, sholat subuh. Pendek kata begini, Anda tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Sudah. Apa nanti yang Anda rasakan? Untuk orang macam Fauzi tentu saja ngantuk, ya kan? Dan Adnan apalagi itu ya. Sebab ada dulu teman ini di pesantren ketika kita belajar itu tidak berkumur bangun tidur itu. Kenapa? Harapan dia kalau berkumur itu tidak ngantuk nanti. Jadi dia mau mempertahankan kondisi ngantuk itu dengan cara tidak berkumur subuh itu. Tidak berkumur, cuci muka sekedarnya saja. Harapannya agar di tempat dia berada, di sanalah dia melanjutkan tidurnya atau mimpi-mimpinya itu. Pekerjaan, aktivitas hidup ini dimulai di pagi hari. 1. Itu premis pertama. Premis kedua, kita sholat subuh sebelum itu ya. Apa relasi sholat ini, apa relasi ibadah inilah ya, religiositas ini dengan produktivitas kita. Ada orang mengatakan produktif itu selalu sibuk. Tidak. Produktif itu tetap santai sebenarnya. Dia sempat liburan, dia sempat bermain-main dengan cucunya, itu produktif. Produktif itu tidak bermakna sibuk terus. Produktif ini tindakannya efektif, efisien, berdaya guna, berhasil guna. Tidak harus ngotot terus dia melotot baca buku terus, enggak. Jadi dia tetap punya waktu yang santai, tetapi tindakannya ini bermakna atau bernilai. Nah, seluruh hidup ini kita mampatkan, kita remukkan, kita endapkan dalam sebuah momen bernama fajar. Oleh karenanya kita menyembah Allah di waktu fajar itu atau subuh itu. Ya, seluruh hidup, aktivitas manusia apa sajalah ya, pekerjaan, jabatan, harta benda, semuanya aktivitas manusia itu, mari kita remukkan, dipadatkan, dihancurkan, nanti dikristalisasi. Kita kristalisasi ke dalam satu momentum bernama fajar. Oleh karenanya nanti kita sholat fajar atau sholat subuh itu. Nah, waktu-waktu yang paling berkualitas ini subuh. Nanti ditingkatkan di sini tahajud sebelum subuh malah itu. Waktu-waktu yang berkualitas ini adalah waktu subuh itu. Subuh ketika mulai meletek itu apa sih bahasa Jawanya, dan subuh ketika mulai menyapa wasbahi idza tanafas itu ya di satu ayat yang lain itu. Pekerjaan waktu 24 jam kalau kita sederhanakan, misalnya kita mampatkan, kita endapkan mungkin hanya 5 atau 10 menit saja di waktu fajar atau di waktu subuh itu.
Bagaimana membuktikannya? Jadi sholat ini kan spiritualitas kita, hakikatnya ya. Pada syariatnya itu religiositas kita ya, gerakan atau yang aktivitas lah, amal yang dimulai takbir diakhiri sampai salam itu sudah. Seluruh hidup ini kita sederhanakan, kita mampatkan, kita kristalisasi dalam waktu fajar ini. Mungkin 5 atau 10 menit saja. Subuh ini momen dimana tubuh ini beristirahat, lelah mungkin, atau tidak lelah tapi memang pekerjaannya istirahat. Ada kerjanya kan, ada kan teman Blante atau siapa itu yang ya seorang tokoh lah ya, konon di tempatnya para begundal sana, mungkin bagi seseorang dia tokoh banget itu, padahal tokoh fiktif saja, yang tadi merangkak-rangkak itu loh katanya itu di halaman-halaman nasibnya. Memang pekerjaannya tidur itu, aktivitasnya itu. Jadi istirahat, semuanya tidur itu. Ketika tubuh ini sedang nikmat atau terbiasa atau sedang bermimpi lah ya, sedang pada momen-momen istirahat, mungkin pada gelombang alfa ya, karena tidur itu siklus. Ada orang yang 2 jam, ada yang 4 jam, tergantung siklusnya. Anda keliru kalau mengikuti saran dokter tidur harus 8 jam. Kebutuhan tidurnya beda-beda. Mungkin fajar yang itu kebutuhan tidurnya seperti bayi 18 jam misalnya. Burhan mungkin 14 jam ya. Untuk Alek tidak, cuma 3 jam saja habis subuh. Habis subuhnya 3 jam, malamnya juga sama 8 jam misalnya. Kebutuhan tidur orang itu beda-beda. Nah, kalau kita katakanlah mulai tidur jam 1 ya, jam 4 sudah bangun, itu kita sudah menyelesaikan satu siklus sebenarnya, dan itu sudah cukup untuk bangkit dari tidur itu. Atau kalau orang-orang yang berkeluarga, berumah tangga, mungkin jam 11 sudah tidur. Sudah lebih dari cukup untuk bangun itu, untuk bangkit itu. Nah, fisik ini sudah beristirahat, sudah sudah recharge, sudah dicas fisik ini ya. Kemudian tidak cukup fisik, ada nuansa-nuansa metafisik atau spiritual yang juga harus kita dicas ulang sebelum menjalankan aktivitas dunia ini. Dan momen itu bernama sholat subuh. Mungkin 5 atau 10 menit saja. Benarlah kalau ada ujar-ujar lama mengatakan bahwa kalau Anda atau kita ingin memperbaiki hidup Anda, perbaikilah sholat Anda, atau minimal sholat subuh dulu, itu diperbaiki itu. Tidak cukup itu, ada momen yang juga tidak kalah istimewa pada sholat subuh, yakni ada doa kunut ya. Jadi mentang-mentang sudah ada panggilan imam atau khotib kayak Adnan ya, tiba-tiba dia sholat zuhur pakai kunut ya. Di keempat rakaat pertama, kedua, ketiga kunut terus. Bahkan setelah sholat pun dia kunut itu. Tidak. Pertanyaannya, apakah Anda pernah bertanya, mungkin bertanya kan, ada yang begitu-gitu loh. Apakah Anda pernah bertanya, kenapa kunut ini disyariatkan pada sholat subuh? Ya kan? Tidak perlu saya jawab, Anda jawab sendiri itu, biar tahu rahasia sholat subuh. Masa saya jawab itu? Tidak ada kajian, Anda tidak pinter nanti itu. Nah, silahkan Anda cari kenapa subuh ini kunut ini disyariatkan pada sholat subuh. Memang ada nabi yang lakukan kunut, ada nabi yang juga beberapa tidak. Jadi orang terserah pakai kunut apa enggak, itu urusan Anda itu. Enggak usah ribut itu. Ada juga yang bangun dari sholat begini kan? Ya. Tangannya begini loh. Ya. Ada juga yang karena ahli bela diri kungfu bangun dari sujud begini misalnya. Jadi begini. Misalnya. Ada juga yang begini atau begini, itu terserah, itu urusan pribadi saja. Yang penting apakah dia yang kungfu begini atau begini. Memang ada hadis Nabi begini, jangan salahkan saudara kita yang bangun dari subuh itu begini, itu jangan disalahkan. Ada hadisnya. Jadi memang orang bangun dari sujud itu di hadis itu Sahih Muslim ini kal ajin, seperti orang bikin adonan. Ajin ini pembikin adonan, pembuat adonan roti. Kan bikin adonan begitu kan? Kalau sekarang ya pencet tombol saja dia dibikin sendiri atau mixer atau apa itu. Soal Anda dari sujud itu begini kah atau begini itu tidak usah ribut. Jangan sampai yang begini nanti mukul yang begini. Paham ya?
Karena Anda sholat subuhnya begini, lalu yang begini Anda pukul itu. Nanti yang ketawa mereka yang tidak sholat. Saya bilang juga apa? Nggak usah sholat, nanti berantem, ya kan? Nah, nanti yang ketawa yang itu, saya syukurin lah itu. Makanya saya bilang, jangan sholat, nanti berantem itu. Gara-gara yang satu begini, yang satu jempol saja itu. Nggak, maksud saya karena nggak ada jarinya ya, jadi dua saja begini. Kemudian satu lagi nggak bisa berdiri pakai alat penyangga, alat bantu misalnya. Atau bersandar di bahu teman mungkin. Kelihatannya Ima akan membutuhkan bahu kan. Beberapa momen saya lihat dia di bahu seseorang lah waktu itu. Di masa-masa jahiliyahnya. Kalau belum dirubah, ya sekarang juga masih jahiliyah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak usah ribut, tidak usah berantem soal teknik sholat itu bagaimana. Ada begini apa yang muter-muter itu, tidak usah ribut itu. Ada yang jidat hitam apa bertanduk itu, tidak usah ribut itu. Sholat itu tidak usah. Atau bahkan menghina, mencaci maki agama orang lain itu sudah harus kita sudahi. Jangan ribut soal itu, biarin ada. Jadi mana yang menurut Anda benar itu? Anda ikut mazhab yang mana misalnya? Atau mungkin ada teknik terbaru Anda bangun dari sujud begini pakai siku. Terserah itu, tidak usah ribut ya. Siapa tahu, sebab yang begini pun ada hadisnya. Yang habis sholat itu diam saja misalnya, tidak wirid, ya dia wirid itu berzikir tetapi tidak bil jahr. Bil jahr ini bersuara keras. Zikirnya tidak bil jahr. Enggak apa-apa, biarin. Memang Nabi itu diam saja. Ada juga Nabi yang wiridnya bareng-bareng zikirnya. Saya kira kalau sahabat ini, Nabi ini kan server besar. Nempel ke Nabi itu wiridan semua, khusus semua. Kalau orang macam kita yang jauh dari radius Nabi, jauh dari radius Masjidil Haram, harus lantang zikirnya itu. Itu pun masih ngantuk kok. Kadang cuma air liurnya saja yang berhamburan itu kan. Sampai begitu kan. Kenapa harus keras, harus lantang? Ya biar orang-orang tua itu loh juga dengar itu dan tidak ngantuk. Orang macam kita harus keras zikirnya. Ini menurut saya, bukan menurut saya, ada hadisnya. Inna raf'a sautin bi dzikrin hinan surafin nas kana ala ahdi ba'dal maktubah, setelah salat fardu kana ala ahdin nabi. Itu diriwayatkan dari Abu Nuaim fil Hulyah, sahih rawahu Muslim itu ya. Sesungguhnya mengangkat suara, bersuara keras, raf'a sautin bi dzikrin, dalam zikir itu hinan surafin nas, di tengah-tengah banyak orang ini, ba'dal maktubah, setelah salat fardu kana ala ahdin nabi. Itu dilakukan oleh Nabi atau terjadi di masa Nabi. Ya berarti sunnah. Jadi begitu Nabi ada, para sahabat ini nyambung semua karena beliau ini wifi-nya, servernya itu. Kalau kita kan jauh, maka kita butuh server yang lebih kecil. Server-server itu ya Ustadz Yani, ya kan? Nah, juga Heri mungkin yang klaim-klaimnya itu loh, saya lurah, wakil lurah. Jadi klaimnya lurah cadangan, BEM cadangan, semua yang cadangan dia itu. Termasuk kekasih cadangan, ya kan? Hati-hati pada kalian yang sudah tergeletak atau putus atau apa. Siap-siap ada tukang duplikat kunci yang dia punya cadangannya semua. Siapa di antara kalian yang mengklaim lurah, ya kan? Saya kira dulu ketika harus di lurahnya, Nafis pun tidak mengklaim itu, enggak. Kurang tahu kalau dalam hatinya, tapi saya kira tidak. Tapi ini lurah belum lengser gitu ya, belum dimakzulkan, belum digulingkan, belum impeachment, dia sudah klaim saya wakil lurah, saya lurah cadangan itu maksudnya dia ingin terutama menjadi lurah di hatinya siapa? Ima. Dia siap-siap saja Anda menjadi rakyat yang sengsara nanti itu. Saya teruskan sedikit saja. Tubuh ini sudah direcas, butuh spiritualitas. Saya katakan waktu itu sholat ini adalah gambaran hidup Anda, simplifikasi hidup kita. Berdiri, ruku, sujud itu gambaran hidup kita. Berdiri itu pakai kepala berarti ya, kepalanya di atas. Orang hidup itu kepala dipakai itu, akalnya, itu otaknya dipakai itu. Jadi orang masih berdebat, ya apa Islam Nusantara itu? Kata yang setuju Islam Nusantara, otak mana otak katanya itu, nggak dipakai katanya. Kata yang menolak, tidak setuju, yang benar itu Muslim Nusantara. Silahkan mau setuju nggak setuju, jangan berantem lah, tidak usah ribut itu. Ya setuju silahkan. Saya tidak pernah nulis tentang Islam Nusantara. Ya setuju silahkan, ya enggak apa-apa.
Cuma beberapa buku saya yang ngasih catatan ya orang-orang itulah itu. Nah, sudah. Ya di buku kosong itu. Tidak usah ribut soal apalah. Hal-hal sepele, hal-hal itu namanya furu'iyat atau ikhtilafiyat. Jadi monggo yang mau silahkan, yang enggak apa-apa, enggak usah ribut dengan itu. Nah, momen nanti cari alasan kunut ya. Momen yang paling istimewa di sholat subuh itu apa? Secara umum dalam sholat itu sujud ya. Tapi dalam sholat subuh ada momen yang istimewa, yang tidak kalah istimewanya. Apa itu? Apa? Anda berjuang melawan kemalasan Anda sendiri. Wah, itu yang istimewa itu. Kita berjuang melawan kemalasan-kemalasan syahwat wal ghafalat. Itu momen yang paling istimewa. Kenapa di sini? Karena masyhuda. Nanti Anda cari dalam beberapa literatur ya. Disaksikan malaikat karena memang pahalanya seperti tadi itu lebih istimewa daripada dunia dan isinya. Ini kita melawan diri sendiri. Jihadun nafas. Kalau zuhur ya kita dalam keadaan terjaga, asar juga. Meskipun ada sebagian orang misalnya siapa yang tampang-tampang kuli-panggul ini kan sekali lagi fajar misalnya kan ya. Yang Burhan itu kan tampang-tampang kuli-kuli di mana, di terminal, di pelabuhan itu loh. Ada orang dia kuat angkat karung setengah kintal, beras, gula, angkat anaknya mertua dan sebagainya. Kuat kan itu kan setengah kintal itu. Tapi dia angkat tangan untuk takbiratul ihram itu tidak kuat. Dia angkat sajadah, angkat tasbih tidak kuat. Berarti itu orang yang spiritualitasnya tidak di-recharge itu tadi. Nah, tapi sebelum itu mungkin dibiasakan kita bangun dulu kulturnya. Nah, coba Anda mulai sekarang sholat subuh itu tidak ketinggalan takbirnya imam selama 40 hari. Kenapa 40 hari, Pak? Ya 200 hari nggak apa-apa, seumur hidup nggak apa-apa. Nanti berdiri, ruku, sujud itu ada dalam subuh ini. Menurut saya ada dua hal yang kita endapkan. Jadi kalau kopi atau mengendap ya, ampas-ampasnya turun, yang tersisa hanya saripatinya. Seluruh hidup Anda ini. Silahkan Anda bikin list, daftar kegiatan, makan, semuanya. Kegiatan kesibukan Anda lah dalam hidup ini, belajar, semuanya. Pada akhirnya nanti akan sampai kepada satu hal, akan sampai pada satu kesimpulan bahwa hidup ini dimulai ketika fajar itu. Bukan ketika matahari terbit, bukan, ketika fajar itu. Nah, matahari terbit ini, ayam saja bangun itu kok. Makhluk-makhluk yang paling paham betul dengan kehidupan itu ya binatang sebenarnya. Jadi fajar itu ayam berkokok gitu ya. Kecuali ayam bisu mungkin kalau ada. Itu berkokok semua. Itu tanda hidup sudah dimulai. Kalau Anda punya binatang-binatang piaraan, kambing, buaya, ular, jangkrik, itu semuanya nanti pertanda bahwa kehidupan itu sudah dimulai lagi. Nah, kita konon ini kata apa Dihya ada kalau tidak salah ya. Dihya itu pembahasan beginilah ya. Orang ini bisa di subuh itu kita merecas nur. Ada dua cahaya, ada dua terang dalam hidup kita, kata Al-Ghazali itu rahimahullah, nur dengan nar. Orang yang pilih jalan yang baik itu nur, yang pilih jalan yang buruk nar. Jadi dukun sakti ulama juga bisa itu. Nah, permulaan itu dimulai dari waktu fajar itu. Nanti bisa dibuka di bab-bab keistimewaan sholat itu ya. Ini bukan promosi sholat, sebab Anda sholat nggak sholat urusan Anda, bukan urusan saya itu. Nah, karena beratnya sholat subuh, seandainya sholat subuh ini perintahnya Pak Dekarwo atau Khofifah, gubernur yang baru terpilih itu saya nggak akan sholat di subuh itu. Malas banget itu. Apalagi sekarang musim-musim dingin ya kan. Dan malamnya sudah kerjakan PR dengan istri itu kan malas banget itu bangunnya itu. Kok langsung cemas Adnan itu. Itulah ya. Banyak sekali hal-hal istimewa dalam itu. Tapi yang paling penting bagi saya adalah kita melawan diri sendiri itu.
melawan kemalasan, melawan rasa kantuk, itu. Yang kedua, energisitas kita, elanvitas kita, semangat hidup kita, ya kita recharge setelah fisik istirahat, dicas ya, tambah energi, spiritualitas atau rohani itu juga. Nah, mungkin Anda cari sendiri di YouTube penjelasan ini ya. Tentu saja penjelasan saya sholat di luar sholat, pembahasan itu bahwa kalau Anda atau kalau kita yang memperbaiki hidup Anda, ya silakan perbaiki sholat Anda. Kemudian kita teruskan. Di samping momen kunut tadi itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Ayat yang lain adalah itu di surat ada di surat Az-Zariyat 15 sampai 18. Ini di samping ini ya, di samping ini yang sudah kita tulis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'una bil ashari. Nah, waktu sahar. Jadi tahajud ini juga bermakna sahar, artinya begadang, bangun itu loh. Anda boleh pilih sholat tahajudnya 2 rakaat saja lalu belajar setelah itu, atau tahajud terus. Tahajud ini, sebab dengan tahajud itu kita akan meraih maqam mahmuda, level atau derajat yang terpuji. Di ayat yang lain misalnya bagaimana itu loh, yang Muzammil itu ya, Al-Muzammil itu loh. Ya ayyuhal muzammilu qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nah, itu dia. Qumil laila illa qalila. Ketika orang-orang kebanyakan manusia tertidur, kita bangun gitu untuk sholat itu ya, tahajud itu. Cuma kalau tidak bisa bagaimana? Ya sebelum tidur enggak apa-apa. Saya kira begini, tubuh ini tergantung latihannya. Ada nggak siapa yang tahu Adera ya? Atlet apa itu? Binaraga itu loh. Tahu ya? Itu tubuhnya kan seperti gundukan-gundukan buah kelapa semua kan, sininya. Semua kan ya? Itu karena dilatih ototnya itu. Seperti benjolan-benjolan kelapa atau apalah itu kan ya, seluruh tubuhnya itu. Itu karena dilatih itu. Anda pun kalau dilatih begitu. Juga siapa pacarnya Alek itu, Laila Ali itu ya, yang Maria Ulfa itu. Itu juga karena latihan-latihan juga. Jadi fisik ini kalau kita melatih untuk kurangi tidur bisa. Kalau Anda melatih banyak tidur, di dalam diri kita ini ada program otomatis. Itu bukan diri kita, tapi menguasai kita. Ini secara psikologis ya, saya ulangi. Di dalam diri kita ada program otomatis, bukan diri kita itu, program otomatis itu, tapi ia menguasai kita. Namanya unconsciousness atau ketaksadaran. Kalau Anda terbiasa tidur habis subuh, mau semalam tidur Anda sudah 10 jam, habis subuh tetap ngantuk. Kalau Anda biasa makan sepiring, seperti teman di sana, lalu nambahnya 3 piring, ya tetap saja nanti terus bertambah itu. Jadi tubuh ini menagih itu. Kalau Anda biasa merokok, terutama rokoknya teman, karena malas beli sendiri, ada program otomatis di dalam diri Anda akan menagih itu. Nah, program otomatis itu namanya ketaksadaran. Nah, tergantung Anda isi apa program otomatis itu. Apa Anda isi yang baik, yang positif, atau Anda isi yang tidak baik, itu terserah itu. Di sini perintahnya adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam, tidak semua, pada sebagian saja. Malam ini 12 jam katakanlah ya, dari maghrib sampai subuh umpamanya, 11 lah, 11. Itu dibagi jadi 3. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu katakanlah 11 jam atau 10 jam ya, ya sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk apa? Belajar, sepertiganya lagi untuk apa?
istirahat. Iya betul itu, untuk ibadah, untuk belajar dan mengarang dan sebagainya ada. Maka salafun soleh itu biasa pada malam hari sholat 300 rakaat. Apa bisa? Bisa kalau dilatih. Sangat bisa itu. Kalian bisa jalan semua kan ya? Bisa jalan ya? Bisa jalan sendiri atau dilatih dulu itu? Tentu dilatih oleh orang tuanya kan, dipaksa kan ya. Dikasih alat bantu, kadang diiming-imingi apa, ayo jalan, nanti saya kasih adik, kata bapaknya terus gitu ya. Dan seterusnya itu iming-iming yang ugal-ugalan. Kita ini bukan kambing. Kambing ini begitu lahir ya langsung jalan, dia cari makan sendiri. Manusia tidak. Padahal dia insan kamil itu. Fi ahsani taqwim manusia itu ya. Udahlah cari siapa paling keren di kebun binatang, tetap lebih keren Anda gitu. Dan seterusnya dan sebagainya. Nah, tahajud ini ada beberapa. Siapa di antara kalian yang biasa tahajud ini? Sesuai hadis Nabi begini, kalau hidup ini kita bikin demarkasi misalnya baik buruk misalnya ya, tafriq gitu loh. Kita bikin oposisi biner, baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, cinta benci, sudah kita bikin hidup ini terbelah jadi dua, sisi positif sisi negatif itu. Sarana untuk meraih yang positif itu apa? Kemudian momentumnya kapan? Caranya bagaimana? Kemudian ini kita bikin garis demarkasi, tafriq. Ini baik, ini buruk. Atau plus saja lah. Bukan 18 plus ya. Ini plus sama minus saja ya. Kebaikan itu apa? Kapan momentumnya? Bagaimana cara meraihnya, teknisnya, metodologinya? Kemudian sarananya apa? Momentum, sarana, teknis atau metodologi cara mendapatkannya, lalu apa lagi? Kebaikan itu sendiri apa dan apa harapan kita dari kebaikan itu? Kebaikan itu sendiri apa? Bagaimana cara meraihnya? Berarti teknis ya. Lalu apa sarananya? Kemudian cara apa tadi lagi? Apa harapan kita dengan melakukan itu? Itu semua ada dalam tahajud itu. Saya ulangi. Kebaikan itu apa? Ini hidup ini kita bikin garis saja. Garis demarkasi. Garis demarkasi ini tafriq. Kita pilah jadi dua. Baik, buruk, benar, salah, pantas, tidak pantas. Apalagi cinta, benci. Pokoknya kita bikin jadi dua lah hidup itu ya. Kita kasih garis tengah. Sudah, kita ambil yang baik itu. Yang cinta, yang baik, yang pantas, yang mulia, terhormat, dan sebagainya. Apa itu semua? Apakah kebaikan itu? Apa maknanya? Bagaimana cara meraihnya? Kemudian kapan momentum yang pas itu? Kemudian dalam rangka apa kita melakukannya itu, meraih itu, menyelenggarakannya? Apa manfaatnya bagi kita? Apa harapan-harapan kita terhadap itu? Itu semua itu ada dalam tahajud itu. Bagaimana membuktikan pernyataan saya tadi itu? Atau bagaimana merasionalisasi? Ini dia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jawabannya adalah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haq. Ini dia demarkasi. Wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qur rabbi adkhilni, ya Allah kasih masukkan aku mudkhala sidqin, pintu masuk yang baik, entry point. Ya kan? Itu pertanyaan saya tadi itu loh. Itu jawabannya berikutnya itu. Wa mukhraja sidqin, jalan keluar yang baik. Wa ja'alni, jadikanlah untukku dari sisimu Tuhan mil ladunka sultanan nasira. Di sini kekuasaan yang dapat menolong.
Cara mengujinya begini. Kebaikan ini diterima oleh Allah amal ibadah adalah, cara mengujinya adalah kita lantas termotivasi untuk berbuat baik yang lain. Puasa kemarin, apa bukti puasa kita diterima? Kita lebih baik sekarang. Apa bukti bahwa sholat kita diterima? Ya kita ingin sholat lagi. Kok sudah buka puasa ya? Padahal ingin puasa lagi katanya itu. Nah, begitu sahur pagi-pagi itu, kok sudah puasa lagi ya? Padahal masih ingin sahur dan seterusnya lah, dan lain-lain. Itu juga sesuai dengan hadis Nabi bahwa ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka tamhuha. Perbuatan baik ini akan menghapus. Jadi 70 keburukan kita akan dihapus dengan satu kebaikan. Satu saja itu ya. Sultan dan Nasiro ini banyak. Ya ilmu bisa, jabatan, harta benda, anak istri itu nasiro semua. Kalau kita dianugerahkan ilmu, itu yang ilmu yang nasiron, yang menolong, yang menyelamatkan dirinya, orang lain, bangsa, negaranya. Kalau kita dikasih jabatan, ya jabatan yang nasiron, yang menolong, yang menyelamatkan, yang berdaya guna, yang efisien itu. Kalau kita dikasih anak istri, keluarga yang itu semua juga keluarga yang nasiron atau yang barokah atau hayatan thayyibah itu. Juga kalau Anda dikasih otak oleh Allah, itu otak yang nasiron, yang syatir bahasa Arabnya itu, yang smart. Ada lagunya siapa yang Nancy itu ya, dia jadi guru dan saya membayangkan jadi muridnya itu. Ya, tapi kacau teks-teksnya yang huruf jar masuk kepada fi'il. Yalli biyisma kilmit ahlu syumin ilhu. Kilimit kalimat itu ahlu keluarganya. Ini bahasa Arab apa begini nih kata. Tapi saya suka karena Nancy yang nyanyi. Mana tadi? Waqul ja'alha kusaqal batil nal batila kana zaqa. Telah datang kebenaran dan kebatilan, dan telah lenyaplah kebatilan, dan kebatilan itu sungguhnya zahuqan, akan lenyap ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Tidak diturunkan Quran ini ma huwa syifaa'un, kecuali sebagai syifa', rahmat dan rahmat. Quran tidak diturunkan Quran kecuali sebagai syifa', obat. Kalau kita pakai logika terbalik saja kita sudah sampai ke pemahaman ini. Kalau Quran itu obat, berarti logikanya manusia itu sakau, iya sakit itu. Warahmat, dan Quran itu sebagai cinta kasih. Ya berarti kita senang ribut, senang berantem itu. Kita habiskan energi hanya untuk saling membenci yang berbeda. Saran saya, kalau Anda menolak perbedaan, Anda hidup sendirian di hutan saja. Maka kesamaan-kesamaan itu akan Anda temui pada orang hutan, bekantan. Itu di Kalimantan kan ada bekantan itu. Tapir, anoa di Sulawesi sana ya. Nah, kesamaan-kesamaan itu akan Anda dapati pada itu. Orang-orang yang lalim, yang zalim ini tidak akan bertambah pada dirinya kecuali khosaro, kecuali defisit, ya rugi itu. Nah ini dia yang kita bahas soal karakteristik manusia tadi. Tabiatnya manusia adalah wa idza an'amna 'alal insani, itu ayat berapa tadi? 83. Wa idza an'amna 'alal insani arada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Wa idza an'amna, kalau dikasih nikmat, arada wa na'a bi janibihi, dia lupa diri dan berpaling. Wa idza massahu syarru, kalau ditimpa malapetaka, bencana, lalu kana ya'usa, lalu dia berputus asa. Dalam hal ini saya kira Quran itu hadir kepada kita sebagai penyeimbang. Apapun itu ya, wakul kullu ya'mal ala syakilati, ya bekerja saja sesuai profesi, sesuai keterampilan, kemampuan, sesuai format, metode apa syakal gitu ya. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Nah, kita mulai dari salat tahajud tadi ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu jawabannya adalah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kita memohon kepada Allah untuk diberi mudkhala sidqin, pintu masuk yang baik, lalu jalan keluar yang baik. Berarti metodologinya. Waj'alni min ladunka sultanan nasiron. Sultan. Kalau kita gunakan pendekatan pemikiran lah ya, pemikiran barat sana. Katanya siapa?
Ya nggak terlalu barat sebenarnya, timur kalau kita lihat dari baratnya lagi. Ya, pemikirannya siapa? Ustadz Sayyid Friedrich Nietzsche. Katanya Friedrich Nietzsche itu, manusia itu kan memiliki der Wille zur Macht, atau kecenderungan untuk berkuasa, atau hasrat untuk berkuasa, hasrat menjadi sultan itu. Ada di situ buku yang apa? Kalau tidak salah Tajus Salatin judul bukunya itu. Kalau kita memang menghasrati kemajuan, menguasai, menindas dan sebagainya, yang kita minta dari Quran ini adalah ya sultanan nasiro. Sekarang begini, manusia ini mutasallatun, manusia ini mutasallatuna, manusia ini terhegemoni, tersandera, atau dikuasai, gampangnya itu. Kita ini mutasallat. Dikuasai oleh apa? Ya ada oleh harta bendanya, keluarganya, nafsunya dan sebagainya. Maka kita memohon kepada Allah di sini sultanan nasiron. Kalau ilmu ya yang nasiron itu, agar tidak mutasallat yang ghairu nasir. Nah, kita ini dikuasai. Sekarang begini, kita kembali ke pernyataan agak awal sedikit, program otomatis di dalam diri kita. Dia bukan diri kita, tetapi kita dikuasai oleh itu. Kita kan mutasallatun tadi itu. Anda seringlah berkata-kata kotor, mencaci maki sesama saudaranya. Anda akan gampang mencaci nanti itu. Anda dikuasai oleh itu. Tadinya manusia bikin teknologi, tapi manusia dikuasai oleh teknologi itu. Di dalam diri kita ada program otomatis tadi itu. Makanya apakah kita mutasallatuna, dikuasai? Bisa yang nulis mutasallatuna, dikuasai oleh yang baik atau yang tidak. Nah, yang kita mohon agar sampai kepada apa tadi, maqamam mahmudan, agar sampai kepada maqamam mahmudan, makom yang terpuji, agar sampai kepada ini, agar kita tidak mutasallatuna, kita tidak dikuasai bighairil haq, dengan selain yang benar, agar kita sampai kepada maqam mahmudan tadi, ya kita memohon pintu masuk yang baik. Ada orang bingung dengan jalan keluar kan? Banyak problem nggak kalian? Ini wajah-wajah kalian wajah yang penuh luka dari masa lalu. Banyak problem kan? Kalau Anda bingung dengan jalan keluar, ya kembalilah ke pintu masuk, itu saran saya. Tadi masuknya di mana nanti Anda tahu. Saya galau Pak, katanya Iman, saya galau ini oleh hidup saya begini. Itu Anda masuknya di mana? Jalan keluar kan? Ya lewat pintu masuk itu. Jadi Iman ini galau dengan tugas-tugas kuliahnya, ya kan? Kuliah di kampus dan di luar kampus misalnya. Sibuk dengan ngaji-ngajinya, ngaji yang seperti kita dan kajian-kajian asmara misalnya dan sebagainya. Nah, dia kalau kacau dengan itu ya kembali ke pintu masuk itu. Nah, pintu masuk ini juga diartikan, ditafsirkan sebagai apa? Liang lahat, ya, kubur. Nanti mukhraja sidqin, nanti akan dibangkitkan juga di mahsyar, fi yaumil mahsyar, ya. Fi yaumil hasyr ini juga dalam keadaan baik. Ada beberapa ya yang tafsirkan hal itu. Tapi saya punya tafsir yang lain. Enggak apa-apa kan itu, karena itu berkembang. Pintu masuk yang baik dan jalan keluar yang baik itu bagaimana? Setiap hari kita memasuki fase-fase. Kita memasuki kronik-kronik. Dalam bahasanya siapa yang botak kayak polisi India itu? Filosof Prancis itu loh. Siapa? Michel Foucault, ya. Apa hidup itu bagaimana itu? Kronik sejarah itu loh. Bagaimana itu katanya? Apa? Diskontinuitas, ya. Setiap hari kita memasuki kronik-kronik itu. Kronik-kronik diskontinuitas. Bahasa ini sulit dimengerti. Pokoknya setiap hari kita masuk ke momen-momen baru. Kalau setiap Anda masuk, misalnya siapa? Umurnya Burhan ini, kalau saya lihat fisiknya, wajahnya 30 delapang, ya. Bahasa saya kan delapang gitu ya. Umur 38, dia masuk ke 39, otomatis dia baru saja tinggalkan 30 delapang itu. Nah, momen-momen peralihan ini, kita mau beralih dari Ramadan ke Syawal supaya baik, keluarnya baik, masuknya baik, supaya itu maksudnya.
Mohon ya kita itu yang dimaksud mudkhala sidqin wa mukhraja sidqin itu. Dan ini semua ada pada dua hal yang istimewa, yakni sholat subuh pertama dan lalu tahajud itu. Tentu saja sebelumnya dia sholat tahajud itu ya. Nah, dengan kekacauan seperti tadi itu, ini kebenaran pasti datang. Baik yang dimaksud ini kebenaran Nabi, Quran atau kebenaran kita. Jadi sepandai-pandai, misalnya ada orang kan ada pepatah itu loh yang paling pas mewakili itu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jalan kaki juga misalnya. Sepandai-pandai orang menyimpan istri muda, tidak lama lagi juga tua. Nanti lama-lama juga tua katanya. Ya kan? Coba Anda simpan istri muda, siapa? Mungkin ada kan orang yang menyimpan istri muda, nanti lama-lama juga tua. Jadi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ya. Akhirnya jalan kaki juga. Apa nggak capek lompat terus kan itu ya. Akhirnya jalan kaki juga. Nah, jika demikian, Quran ini turun sebagai katalisator. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Orang-orang yang lalim, yang tajannaba tadi itu tidak akan bertambah kecuali khosaron, defisit. Jadi kalau Anda berbuat zalim pada diri sendiri, orang lain, bangsa negaranya, itu defisit, Anda rugi itu. Investasinya rugi itu ya. Nah, tetapi memang manusia itu begitu. Wa idza an'amna 'alal insani arada wa na'a bi janibihi. Ya, kita ini memang manusia lah. Ada dua unsur ya. Malaikat dan setan itu. Wa idza an'amna 'alal insan ini kan dua kecenderungan. Kalau dikasih uns ini a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kalau ditimpa malapetaka, kemalangan, dia lalu berputus asa. Ya itulah manusia itu. Makanya ketika siapa? Malaikat Jibril itu marah itu. Ketika Nabi pulang dari Taif, hatta khudzibat biddima ina'lah, sandalnya Nabi berlumuran darah karena dilempari batu ya. Nabi sampai di sana walam yuhsinu bil ijabati qirah wa aghra bihi sufaha'u wa sabbuhu bi alsinatin badhiyah. Sabbuh ini dicaci maki dengan alsinatin badhiyah, dengan ucapan-ucapan yang keji, yang menyakitkan itu. Nabi dituduh sufaha, orang-orang dungu. Sampai dilempari itu. Waramauhu bil hijarati hatta hudibat bidimain Allah. Dilempari dilempari batu sampai sandalnya Nabi berlumuran dengan darah. Lalu Nabi pulang ke Madinah ke Mekah dalam keadaan sedih di Barzanji itu. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan. Dalam keadaan bermuram durja, sedih Nabi itu. Masalahu kalau kita kan sedih masih ada apa kan ya, masih ada warung kopi, ada rokok dan sebagainya. Ya, Nabi sedih ya sedih itu. Bagaimana? Fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dzawil asabiyah. Malaikat yang menjaga gunung itu begini. Nabi, saya masih punya bom ini, punya nuklir 2 ini. Jabal Uhud dengan Jabal Rahmah itu. Mau saya timpakan ke mereka. Malah malaikat ini dimarahi oleh Nabi. Janganlah, masa gitu saja kamu marah. Program kamu dengan program saya ini beda. Ya manusia begitu, ya nggak apa-apa. Programnya malaikat ini programnya auto kan. Jadi auto taat. Tidak ada auto kafir, manusia nggak ada. Auto taat. Manusia auto tengah-tengah itu. Manusia itu in between. In between. Kalau katanya siapa penyair favoritnya Yani itu William D. Shakespeare, manusia itu berayun terus mentalitasnya, swing katanya. Terombang-ambing, swing itu berayun terus. Ke sana ayunan-ayunannya itu loh. Sampai nanti dibikin puisi antara Singosari dan Pringgontani terus berayun begitu kan. Antara Singosari siapa, dibantur si terus begitu. Nah, lalu dia nyangkut di mana? Di Tajinan sana atau di Kepanjen sana nanti ya. Hati-hati karena memang ada cadangan-cadangan tadi itu ya, pemain cadangan yang kalau Anda lengah Anda akan diserobot oleh itu. Ini berita yang saya sampaikan fakta. Sebab saya wakil lurah, dia langsung begitu kan. Itu kan klaim-klaim itu membuktikan bahwa dia cadangan memang itu. Wakil lurah.
juga wakil-wakil yang lain itu. Ada catatan siapa? Pak William di Shakespeare atau iya William di Shakespeare itu yang kita terombang-ambing terus katanya itu. Baik, satu lagi. Nah sekarang kalau manusia itu kita ini kacau, dikasih nikmat ini lupa diri, kalau dikasih sengsara putus asa. Maka pesannya bagaimana? Wa kullu ya'mal ala syakilati. Ayo masing-masing ini bekerja ala syakilati. Rabbukum a'lamu biman wahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, syakilati, karakteristiknya, life skill-nya lah, keterampilannya dia. Maka Tuhanmu lebih mengetahui biman ahda wa sabila. Manakah yang dikasih petunjuk nanti itu? Ayat ini, beberapa ayat yang kita baca, selain berisi tahajud, subuh, istimewaannya, karakteristik manusia, juga misi diturunkannya Al-Quran sebagai obat gitu ya. Makanya biasanya kalau keluarga kita sakit dibacakan Yasin, itu memang hadis Nabi begitu. Al-Fashifa itu ada 1000 obat itu. Ada terutama sakit-sakit rohani itu. Dan sebagai catatan penutup dari 78 sampai 84 tadi itu, nanti sebelum kita membahas ruh ya pada kesempatan berikutnya, manusia ini punya program berbeda dengan kadang begini loh, kalau manusia berbuat jahat, dia katakan memang saya ini manusia. Ya sudahlah dia manusia. Padahal dia bisa, saya ini manusia bukan malaikat. Padahal manusia itu lebih baik dari malaikat. Semua orang ini cemburu. Bukan hanya binatang ya, bangsa jin, malaikat cemburu. Melihat Bahri. Meskipun Bahri bentuknya seperti itu, tapi malaikat itu cemburu. Bahri yang soleh, yang sudah mulai belajar baca Quran ya. Dan bidadari ini tidak kuasa menunggu Bahri itu. Kapan ya Mas Bahri ini kan? Nggak sabar nunggu kumisnya itu loh yang. Kemarin baru datang belum berkumis kayaknya. Sehari tumbuh kumis di sini. Bagi saya catatan yang paling penting adalah apa relasi spiritualitas, sholat terutama tahajud dan subuh tadi dengan kehidupan manusia atau karakteristik manusia secara umum. Yang kalau dapat nikmati dia lupa diri, kalau dikasih sengsara kemudian dia berputus asa. Kemudian saran di sini juga perintah bekerja. Ada nggak kerja itu relasinya dengan subuh, ya kan? Dengan waktu pagi, ada kan? Wah, Quran itu banyak sekali cerita waktu itu. Bahkan kita didoakan oleh Nabi di pagi hari itu. Hadis ini pernah menyinggung perasaan saya beberapa tahun yang lalu. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi saya disodorkan hadis itu oleh teman saya. Dalam hal ini istri saya sendiri. Sementara saya masih senang tidur pagi-pagi. Lalu saya jawab ya saya nunggu doa yang siang nanti atau sore lah. Masa Nabi doa cuma pagi ya? Sore saya nunggu doa yang sore. Ternyata tidak ada yang sore itu. Hadisnya tidak ada. Kalau doanya mungkin ada lah itu. Betapa istimewanya waktu fajar, waktu subuh, waktu pagi itu ya karena selain didoakan Nabi, momen-momen istimewa tadi itu, kehidupan dimulai, kita ngecas ulang tidak hanya fisik tapi juga metafisik, spiritualitas dan banyak hal lagi, sehingga kesimpulannya adalah kalau kita ingin memperbaiki hidup kita mulai dengan memperbaiki sholat kita, terutama sholat subuhnya. Saya ulangi, kalau Anda ingin memperbaiki hidup Anda, kualitasnya ya dimulai dengan memperbaiki sholatnya, terutama sholat subuhnya. Anda terhubung dengan semua kebaikan yang telah dimiliki para kekasih Allah. Anbiya, mursalin, aulia, sholihin, semuanya hanya dengan membaca doa kunut. Allahumma hdini, berilah saya petunjuk bersama orang-orang yang kau beri petunjuk. Siapa itu? Para nabi, para rasul. Berarti kita bergabung dengan cinta universal, dengan energi, dengan mega server raksasa itu. Kita bergabung dengan wifi raksasa itu. Nggak peduli Anda ada sinyal atau ada pulsa, nggak penting itu. Yang ada wifi raksasa itu di situ dengan momen itu. Nah, jadi kalau mau membuktikan ini silakan, mulai besok ini kita perbaiki sholatnya, perbaiki sholat subuhnya itu ya. Yang tidak kalah penting dari pembahasan ini adalah
waktu sahar ini waktu pikiran yang paling jernih. Al-Khalil, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, kemudian siapa lagi? Imam Fudail bin Iyad itu. Mereka berwasiat begini, rahimahumullah, mereka berwasiat begini. Kalau Anda ingin tahu pikiran saya yang paling jernih adalah pikiran saya sebelum subuh itu. Waktu sahar. Jadi tahajud itu juga bermakna al-ashar atau sahar, artinya begadang. Bukan begadang main game, bukan. Ya sholat dulu 2 rakaat lalu belajar. Karena anda santri lah, Anda pelajar ya belajar itu. Baca Quran, belajar ya apalah yang pelajaran-pelajaran kalian di kampus dan sebagainya itu. Nah, Anda belajar itu di waktu-waktu yang berkualitas, itu berbeda dengan belajar di waktu-waktu yang sedang kacau, sedang sibuk. Ketika knalpot kehidupan ini sudah banyak dinyalakan dan banyak polusi. Kalau tidak salah Anda sendiri polusinya dan seterusnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ya. Wallahu a'lam bishawab.